Pemirsa Gerbang Pulau Madura, saat ini kami bersama dengan Pak Dedoeng. Seperti biasanya, beliau adalah pemerhati sejarah dan budaya Bangkalan. Juga ada Mbak Yayu, owner peri kecil, dan kebetulan memang Mbak Yayu tinggal di sekitaran Dam Toncung ini. Langsung saja Pak De, tentang sejarah Dam Toncung itu sendiri. Baiklah, para sahabat Gerbang Pulau Madura, berdasarkan Bangkalan Memori tahun 2015 sudah mendokumentasikan Dam Toncung ini. Jadi 88 tahun. Sekarang kalau dihitung mulai dibuat tahun 1927, lebih kurang sudah 95 tahun sekarang. Saat itu Dam Toncung masih di bawah residen namanya J.V. van Heijt. Jadi tepatnya Presiden Madura. Jadi tepatnya pada masa Raden Aryo Adipati Suryo Winoto Cakarnengrat yang dikenal dengan Wali Negara Madura. Kalau dilihat dari letak geografisnya, Mas Duni, jadi tidak salah, Cakarnengrat kedua itu memilih keraton di Toncung Sekar Kedaton ini. Karena aliran sungai, kemudian kalau kita perhatikan sekarang menjadi hajat hidup orang banyak di Bangkalan. Iya. Kenapa dibentuknya dam? Tujuannya, jadi Belanda itu tidak selamanya jelek menurut saya. Dan ini apabila dikoordinir, maksudnya dibikin baik seperti itu, menghindari banjir, kemudian mengairi sawah. Dan itu juga menguntungkan untuk masa Belanda. Adapun Belanda ini membangun Dam Toncung ini dengan tujuan memang untuk mengairi sawah yang ada di sekitar Toncung, kemudian akan meningkatkan hasil produksi. Dan itu menguntungkan Belanda juga. Iya. Sehingga kenapa dibuatnya kok bukan misalnya bukan dam pencaran atau apa, kok di Dam Toncung. Jadi letak geografis sangat memungkinkan. Dan memang mungkin daerah Toncung dan sekitarnya memang sudah menjadi lahan pertanian dan memang sampai sekarang memang salah satu lumbung padi di Bangkalan. Ya, betul. Jadi ikonnya Toncung tidak hanya Toncung Sekar Kedaton saja. Dam Toncung salah satu di antaranya. Iya. Memang wajib kita publikasikan kepada masyarakat. Kalau dilihat dari usia Pak De, dan asas kegunaan, ya. Apakah memungkinkan Dam Toncung ini juga masuk di cagar budaya Pak De? Pertemuan pada beberapa hari yang lalu, di mana kami memasukkan pokok-pokok kebudayaan Bangkalan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Salah satu di antaranya Dam Toncung ini dimasukkan ODCB, objek diduga cagar budaya. Ya. Dan disepakati oleh para peserta saat itu. Oh ya, betul. Memang dari faktor usia memang mendekati 100 tahun, hampir 1 abad. 5 tahun lagi sudah 1 abad. Iya. Dan semoga saja bisa terlindungi Pak De, karena dengan kemajuan zaman apalagi sudah Toncung sendiri bisa dikatakan menjadi salah satu pintu masuk Bangkalan. Betul. Yang memang dekat dengan akses Suramadu. Takutnya tergerus oleh zaman dan masyarakat lalai misalnya seperti itu Pak De. Memang harus dilindungi dengan cagar budaya. Betul. Harapan masyarakat. Mudah-mudahan dengan usulan ODCB ini diperhatikan oleh pemerintah pusat terutama. Kalau di Toncung ini memang layak untuk dijadikan cagar budaya. Betul. Karena lebih dari 50 tahun ya, 95 tahun sudah.
dan asas gunanya sangat menguntungkan Betul, sekali. betul. Mbak Yayu, Ya. saya beralih ke Mbak Yayu karena Mbak Yayu memang beraktivitas di sekitaran Tonjong, penghuni, bisa dikatakan juru kunci lah. Pengalaman Mbak Yayu tinggal di dekat Dam Tonjong. Ya kalau ini tulisan dam ini kan saya dari kecil ya. Karena saya di sini tahun 76 tadi. 77 sih. Saya lahir 75, kalau 77 saya umur 1 tahun. Jadi berapa tahun berarti sudah 46 tahun saya tinggal di sini. Saya masih mengalami ini masih sungai. Ya. Masih yang lama berarti Mbak Yayu? Ya, ya, saya mengalami ini ditimbun, kemudian dibuat sungai itu yang depan. Itu saya mengalami dari tulisan ini masih bagus, saya mengalami Pak De. Ya. Kalau ini kan dam ya. Ya. Dam mungkin cek dam ya. Bukan bendungan ini. Iya, bukan bendungan, dam. Bukan bendungan, ini dam, cek dam. Jadi menghambat arus, Laju, ya. kemudian membagi arus Membagi. supaya menjadi saluran irigasi. Saluran, Kalau betul. tujuannya seperti itu. Belanda gini ya. Betul. Itu bangunan kuat. Saya masih ngalami jembatannya yang dari besi kawat L itu ya? kayak ya besi L, Besi kemudian L, ada L. kawat bajanya Oh itu. ya. Jadi kalau saya lewat tuh kadang-kadang gitu bunyi sampai sana gitu. Dari kayu terus lobang bawahnya itu. Iya. Mandi di klosoar itu. Tetapi kalau kualitas air sekarang memang buruk dan kemudian di sini sendiri pendangkalan dan sebagainya itu. Ya. Ya. Tapi kalau bangunan itu kualitasnya masih Iya. masih Iya. Yang bekas pintu air itu Pak De. Betul. Luar biasa memang kualitasnya. yang mungkin temannya ini ada di sana mungkin Pak. Di sebelah barat ya. Ya, di sebelah Yang barat juga ada. air jatuh itu, Iya, ya, iya. itu kan sama pintu airnya kayak Juga murid yang di seumur, Pegedangan itu Mbak Yayu. ya, Ada ya, juga di sana. itu mungkin sama Satu paket lah ya, mungkin ya. 19 belas. Saya mendengar ini di luar nalar sebetulnya Pak De. Hal-hal mistis yang melingkupi dam ini. Iya. Seperti apa Mbak Yayu ceritanya Mbak Yayu? Ya kalau orang sini itu kalau dengar sungai menangis itu, kalau saya pernah dengar. Jadi yang terakhir meninggal, yang kebetulan masih ponakan sendiri itu memang sungainya saya dengar menangis Pak De. Allah, Jadi kayak orang perempuan menangis, gitu sampai saya bareng anak-anak mancing. Mencari itu. suara itu ya. Iya itu orang Sumber ngaji apa orang nangis gitu loh. Terus setelah sepakat bahwa itu adalah orang nangis, lari anak-anak itu. Saya suruh pulang. Karena memang tapi biasanya yang meninggal di sini bukan orang sini Pak De. Iya. Biasanya orang manca. Orang manca. Orang mendatang. Mungkin Mbak Yayu bisa menyampaikan anjuran tentang aktivitas di sungai Iya, ini karena yang biasanya- sungai ini dalam ya. Ini Ya, ini. oh yang baru ini ya. Iya, ini baru tahun 85 ini dalam Pak De. Ya. Ini ya mungkin 5 meter dalamnya. Cuma orang taunya dia tuh di tengah ada Ya, tembok itu Ya, dan pembatas itu ya. kalau anak Bisa. sini kan karena bisa berenang jalan di tembok itu terus dikiranya dangkal mungkin dur gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda, nggak ada apa-apa tuh ya tenggelam tuh kadang bisa ditolong Pak De. Ya. Selamat gitu ya Pak ya. Iya, tapi kalau sudah ada nangis, sungainya bau amis gitu-gitu itu. Kalau dulu tiap tahun Pak De. Terus lama berapa mungkin ya 16 tahun itu nggak pernah ada korban. Terus kemarin itu 2020, Iya. 2021, 2022. Berturut-turut akhirnya. Berturut-turut 3 Iya tahun. ini sungai depan ini Pak De. Iya. 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 Nggak tahu lah. Ya, Ya, itu kan mungkin itu memang kepercayaannya orang sini ya. juga Mbak Yayu, juga mungkin kelalaian manusianya juga. Ya karena dalam memang Ya, Pak memang Joni. dalam. Dalam ada arus di bawah. Tapi memang kalau kita menganjurkan anak sering Mbak Yayu ya, anak-anak Sering. berenang, tapi rata-rata memang anak-anak jauh. Ya terlepas dari kejadian-kejadian mistis, juga kejadian-kejadian fatal yang terjadi di dam ini, Dam Tonjong ini juga memberikan manfaat yang luar biasa Iya, iya. kepada masyarakat, khususnya petani. Ya bisa tanam setahun 3 kali Pak Joni. Pengairannya malah yang ke barat itu sampai ke Bilapora Mbak Yayu ya? Langkap Bilapora ya? Iya, yang ke kiri itu Apur berapa itu ke Langkap, terus sampai ke Bilapora itu. Bilapora sampai ke ini, pabrik es ya? Pabrik es. Semberan itu.
Kalau ini sampai ke Bencaran, kalau yang kesananya. jalan kembar itu Ya, Pak De. jalan kembar Sekarang itu. jadi jalan kembar itu di Bapak sampingnya pabrik. Juga kalau yang ini ke Bancaran. Ya, betul. Jelas itu. Ya. Ya, mungkin cukup Pak ya, Pak De ya. Apa namanya? Untuk sekedar menambah wawasan kita. Syukur-syukur kita Mudah-mudahan bisa cepat ya jadi cagar budaya Ya. karena kan sudah Amin, mulai amin. dicat, mungkin nanti akan direnovasi ini itu, tetapi sudah meninggalkan bentuk sejarah, aslinya. bentuk aslinya. Padahal kan bangunannya ini masih bagus. Luar biasa. Tidak Iya, gumbing iya. Pak De, Iya, betul. tidak gumbing. Terima kasih Pak De atas waktunya menemani kita jalan-jalan sore ini. Mbak Yayu, terima kasih Sama-sama, meluangkan sama-sama. waktunya. Oke. Setelah bekerja kita culik ke sini. Nggak diculik wong rumahnya di sini. Sekali lagi pemirsa, kita ambil hikmahnya kejadian-kejadian yang di luar nalar. Apa namanya? Dam Toncung ini juga memiliki sejarah yang panjang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, Sekian amin. dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.